Mulai 1 Februari, Saudi dikabarkan melarang visa kunjungan untuk 56 orang digerebek polisi di Jaksel gara-gara lagi pesta seks. Sebenarnya kita orang Papua tidak butuh Tentang Malaysia Indonesia nih beda, kalau tak tentang pendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. 56 orang digerebek polisi di Jaksel gara-gara lagi pesta seks. Dan mereka semua cowok. Selain itu ditemuin barang bukti berupa sabun mandi, kondom, obat anti HIV. Proper banget ya. Sabun mandi biar licin, obat anti HIV biar safety, kondom biar gak hamil maksud lo. Bisa gak sih kalau buat party itu yang normal-normal aja? Kayak party ulang tahun kek atau party garden, kan enak ya. Oh jangan-jangan mereka ini konsep partinya itu action, dimana mereka bisa adu pedang satu sama lain untuk berebut black hole. Mana nih yang kemarin bilang, udah gak usah ngurusin mereka, urusinnya negara sendiri. Nih, lihat kejadian di negara Indonesia sendiri. Tapi gue bingung, orang-orang yang udah digerebek kayak gini, ini bakal diapain? Kalau yang digerebeknya beda jenis, cewek cowok, enak langsung dinikahin. Lah, mereka ini mau diapain? Yang gue takut, kalau mereka disamain satu penjara, mereka bakal ngelakuin hal yang sama. Yang alhasil bakal ngebuat satu tank di penjara jadi cepat penuh. Menurut kalian, orang-orang kayak gini enaknya diapain? A. Dirajam, B. Dipotong, C. Dicidori, atau D. Digrogotin sama penguin. Coba komen. Ya, sampai sekarang itu kita itu tidak punya undang-undang untuk membuat aturan orang-orang yang seperti ini gitu. Ya, jadi lucu kalau ditangkap kan. Ditangkap mau diapain gitu. Karena yang ada itu sekarang di undang-undang itu hanya undang-undang berzinahan. Gua nggak tahu ya, selama yang saya tahu itu hanya undang-undang berzinahan yang ada. Dan undang-undang untuk orang-orang seperti ini nih, ini belum tahu. Yang pastinya kita itu belum punya undang-undang seperti ini. Harusnya kita punya dong, kalau memang kita tidak mau. Ya kecuali kalau mau ikut Thailand gitu kan. Nauzubillah min dzalik lah. Mudah-mudahan tidak. Tapi rasanya kalau memang kita benar-benar tidak mau dengan orang-orang seperti ini, mau memberantas orang-orang seperti ini, ya harus buat undang-undang yang tegas dong, agar tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Kalau memang bener mau. Tapi kayaknya kita ini kayak pelin-pelan gitu ya. Kayak pelin-pelan. Sampai sekarang tuh undang-undang tuh gak ada untuk yang apa ya, yang benar-benar tegas untuk membasmi orang-orang seperti ini. Gimana menurut kalian? Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Mulai 1 Februari, Saudi dikabarkan melarang visa kunjungan untuk 14 negara. Di antaranya Algeria, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Jordan, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman. Bagi para calon jamaah penting untuk memantau informasi resmi dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di negara masing-masing. Untuk ibadah haji, hanya visa haji resmi yang diperbolehkan. Penggunaan visa lain seperti visa umroh dan kunjungan untuk haji tidak sah. Pemerintah Saudi akan menindak tegas pelanggaran dengan denda dan deportasi. Sedangkan untuk visa umroh, batas terakhir masuk Saudi dengan visa umroh adalah 15 Syawal. Dan batas terakhir keluar Saudi dengan visa umroh adalah 30 Syawal. Melebihi batas waktu ini dapat mengakibatkan masalah hukum. Malaysia nggak masuk ya, berarti Malaysia masih aman dong. Nah, kita ini yang ya bukan jadi pertanyaan lagi sebenarnya. Sebenarnya semua negara itu sudah tahu kalau kita ini tempatnya orang-orang yang masuk secara ilegal. Jadi ini teman-teman, akibatnya
jika kita, kenapa negara kita gini, ya karena kita sendiri yang buat sebenarnya guys. Membuat kesalahan itu ya kita sendiri gitu. Masuk secara legal, memakai seperti visa pelancong atau visa kunjung, tiba-tiba dibuat kerja gitu. Itu yang menyalahi aturan, sehingga pemerintah kerajaan Arab Saudi itu melarang kita untuk memakai visa-visa tersebut gitu. Jadi kalau memang mau umroh ya harus pakai visa umroh. Kalau memang mau haji harus pakai visa haji gitu. Jadi udah enggak sebebas itu kita sekarang. Udah dibatasin sama kerajaan Arab Saudi. Saking mau hati-hatinya sama Indonesia ini. Gimana menurut kalian? Malaysia enggak loh. Karena Malaysia ya, menurut data itu Malaysia masuk ke dalam kategori negara yang disiplin gitu. Nah kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Sebenarnya Ini deh, guys. kita orang Papua tidak butuh makanan yang gratis. Oke. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis. Ya. Karena banyak anak Papua yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita kalah bersaing di dalam masalah finansial. Jadi kamu buktikan, kita tidak pernah hidup kelaparan. Ini, kita tidak ada uang, kita bisa bertahan hidup dengan kebun. Kita punya berkat-berkat yang luar biasa nih. Jadi kita tidak butuh makanan gratis, tapi pendidikan gratis. Tuh, dengerin tuh Pak Wowo. Dengerin Pak Wowo. Jadi masyarakat tuh pengen ya, pendidikan itu harus diprioritaskan, harus diutamakan. Karena mereka ingin mencerdaskan anak-anak mereka untuk generasi yang akan datang, untuk generasi ke depan gitu. Jadi rakyat sudah memikirkan itu semuanya. Sedangkan kita ya hanya kayaknya pemerintahnya hanya memikirkan untuk gimana caranya untuk 2049 untuk mencalonkan diri lagi. Ya sepertilah kira-kira. Ini adalah keluhan rakyat, Pak. Bukan kata orang-orang di sana, tapi ini keluhan rakyat kecil. Tolong didengerin ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Tentang Malaysia Ini deh, Indonesia guys. nih beda. Kalau tak tentang pendatang pekerja Indonesia yang datang haram ke Malaysia, datu parkir liar. Kalau tak nih ada isu baru lagi nih, oknum polisi yang memeras warga Malaysia yang lagi nonton konser di Indonesia. Oh, yang Makin itu turunlah lagi. citra Indonesia nih, Ce. Makin banyak orang yang tak nak datang ke Indonesia nih gara-gara itu. Ya, Karena Indonesia nih memang terkenal beda dengan pungutan liarnya. terkenal. Jadi kita itu kebanyakan orang mendengar atau mengenal kita dari orang-orang luar sana, ya dari ya seperti itulah, pungli, ya kejahatan-kejahatan lainnya gitu. Jadi dari kita sendiri sebenarnya, kalau kita mau negara kita itu dikenal dengan negara yang baik, ramah, dan orang itu nggak gimana ya, mau datang ke sana tuh enak gitu, mau datang ke sana itu semangat gitu. Ya kita harus mengubah diri kita sendiri gitu. Karena kalau nggak pejabatnya, kalau nggak imigrasinya, kalau nggak polisinya, masyarakatnya yang pungli sama pelancong, gimana coba mau maju tempat pelancongan kita, tempat wisata kita gitu. Cuman Bali doang gitu. Itu pun sekarang udah mengurang gitu dibandingkan dulu-dulu. Itu artinya ada pengurangan gitu. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, itu udah kalah jauh kita. Wisata kita itu kalah jauh udah gitu ya. Bahkan kita itu di Asia Tenggara udah nomor 4 sekarang. Nomor 4, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Bangkok, kalah dengan Singapura. Gimana coba? Ayo. Ingat loh, orang luar itu menilai bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga aman ketidak orang itu tinggal di sana. Gitu juga dipertimbangkan kawan. Bukan hanya keindahan. Untuk apa kita melihat keindahan tapi kita tidak hidup aman di sana? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.